Tradepreneur, selamat datang kembali di CKDS. Hari ini saya spesial berada di Charging Bull. Ini adalah bull dari New York Stock Exchange yang sangat-sangat terkenal dan saat ini banyak banget orang yang foto di sini. Wow, ini antri banget ya. Inilah Charging Bull. Mudah-mudahan dengan kita pegang ini kita bisa bullish terus ya. Selalu profit dengan pegang ini ya. Ini banyak orang yang foto, luar biasa. Jadi kita lagi main-main di New York sekarang. Antriannya amazing banget. Kita nggak usah ngantri. Enaknya sebagai vlogger kita langsung aja di sini ya kan. Sekarang kita mau ngobrolin apa? Saya mau ngobrolin ketika kamu trading saham banyak loss. Jadi kamu lebih sering ngalamin loss. Mungkin kamu harus kesini pegang kepala bullnya. Jadi ntar lagi kamu bisa profit. Nah, kenapa kita sering loss? Saya hari ini akan membagikan 4 tips yang akan kemungkinan bisa merubah tradingmu dari yang sering loss menjadi lebih sering profit ya. Jadi pastikan nonton sampai habis. Kita akan mulai bagaimana 4 tips membuat tradingmu langsung berubah sekejap dari yang awalnya sering loss sekarang menjadi sering profit. Nonton sampai habis. Tips yang pertama, jadi ada 2 karakter market. Yang pertama adalah market yang sedang bullish kenceng, ya. Ada market yang sedang down, ya, bearishnya kenceng luar biasa. Ini ada 2 jenis market dan kebiasaan trader itu mereka tuh bingung. Saya tuh harus kayak gimana gitu. Seringkali kita di dalam trading kita tuh bener-bener kayak, waduh, kalau misalnya harganya lagi naik kenceng nih lebih baik kita beli kenceng nih. Kita langsung masuk. Kalau nggak nanti kita nggak kebagian atau kita takutnya tuh ketinggalan gitu kan. Itu yang seringkali kita alamin. Padahal ada 2 market ini, kalau marketnya lagi naik kenceng sama lagi bearish turun dalam itu ada teknik. Nah, kita lihat sesaat lagi tekniknya bagaimana menghadapi 2 market ini agar kita selalu aman. Bagaimana cara entry-nya? Disitulah baru kita akan mencapai satu kondisi, kita beli, kita tinggal harga naik sendiri. Itu yang kita mau sebenarnya. As soon as possible, bullish memenangkan pertandingan, Anda siap-siap, karena itu money magnetnya akan dimulai dari sana. Cara yang pertama, Anda saat ini sedang melihat konfigurasi ketika market sedang bullish. Ini yang kita sebut dengan anatomi harga. Jadi kita mempelajari, kita breakdown, kita melihat apa yang terjadi di masa lalu. Tapi ingat, ini kita akan gunakan untuk masa depan, tentunya ada kriteria yang lebih mendalam. Strategi ini kita sebut dengan Money Magnet Strategy, yang mana bisa Anda pelajari lebih dalam melalui video Money Magnet Deluxe, yang tentunya sudah lebih dari 3.000 pieces dinikmati trader-trader yang sampai hari ini mereka sangat-sangat diuntungkan dengan konsep Money Magnet Strategy. Jadi buat kamu yang bingung cara entry, tentunya bisa belajar dengan cara Money Magnet Strategy yang sangat simple. Jadi pada dasarnya gini, kalau market bullish, yang akan kita cari satu, harga harus 45 derajat ke atas. Itu yang astrologi selalu ajarkan. Kalau Anda mengikuti astrologi dari 15 tahun yang lalu, Anda tahu bahwa 45 degree up itu adalah bullish. Kedua, kita akan menunggu di mana harga itu bergerak di atas EMA. Jadi EMA Exponential Moving Average kita sudah pasang warna merah, kuning, dan hijau, dan di sini harga bergerak di atas EMA. Ada satu kejadian di mana waktu saya panah biru, dia drop bahkan di bawah EMA 90, tapi dia mengejar ke area konsolidasinya, dia mengambil demand yang terjadi di sini dan kembali naik ke atas. Tapi wait. Kita nggak akan bahas itu lebih banyak lagi, tapi saya akan memberikan gambaran dulu bahwa ketika harga masuk ke dalam area EMA atau magnet area yang saya lingkarin ini, dia seharusnya akan dipentalkan lagi ke atas, walaupun dia sekarang turun masuk ke bawah. Selama dia dihadang oleh EMA 90, biasanya pentalannya akan lebih keras lagi. Seperti ini, dia tembus ke bawah ya, dan pada kenyataannya digagal untuk di bawah EMA 90. Dia akan dilemparkan naik ke atas dengan kencang sekali. Di sini gagal, tentunya kita harus cut loss sekali. Tetapi ingat, setelah itu harga dipentalkan kembali dan kembali naik di atas EMA. Pada tanggal 29 Agustus itu juga ada masuk ke dalam area magnetnya dan dipentalkan lagi ke atas. Tentunya biasanya ini durasinya bisa sampai 3 minggu, lalu kemudian dia kembali ke arah magnetnya. Magnet bicara tentang harga rata-rata, dan dengan cara ini kita sangat bisa mengurangi potensi kerugian.
Karena jelas dengan teknik yang sudah terstruktur, dengan selalu membeli di harga average yang dynamic, itu kita bisa mengurangi kerugian. Oke. Bagaimana ketika market sedang bearish? Misalnya harga seperti ini, ada dua option sih. Yang pertama, kita bisa menggunakan arbitrage, di mana arbitrage kita tahu ada saham-saham CFD, saham Indonesia, ya. Jadi ini sangat penting sekali ketika kita bisa melihat, misalnya kita ambil fraksi ITMG ataupun kita lihat UNTR, ya, kita bisa lihat saham-saham ini ketika dia masuk di dalam kondisi yang bearish, maka kita bisa menggunakan strategi yang serupa. Tuh, kita short sell, ya. Jadi buat kamu yang belum pernah mengetahui bahwa ternyata kalau kita trading di CFD marketnya, itu kita bisa turun, kita dapat duit. Caranya gimana? Ya waktu harganya naik ke area EMA, sama ya, harga 45 derajat ke bawah, harga sedang turun, kembali ke EMA, kita tinggal pencet new order dan kemudian sell. Oke, ini sangat menguntungkan banget karena banyak banget trader-trader yang sudah menikmati untung sampai miliar, guys. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan proses turunnya saham-saham ini dan mereka melakukan short sell. Bayangkan, di sini kalau misalnya kita tidak short sell, kita tidak menggunakan arbitrage, Anda hanya akan menunggu buy dan Anda akan nyangkut selamanya, ya kan? Maka itu salah satu strateginya. Nah, cara yang kedua adalah kita menggunakan momentum ketika terjadinya break dari konsolidasi. Kita tahu bahwa konsolidasi yang panjang itu seringkali diikuti dengan breakout yang besar. Jadi dengan kita sabar menunggu momen di mana stocks itu ada saatnya ya, setelah dia satu siklus nih, misalnya dia satu siklus bearish atau misalnya satu siklus sideways, dia akan didatangi demand yang begitu besar, tiba-tiba masuk ke market dan harganya meledak. Berarti kita akan mencari saham-saham dengan sabar, saham yang memiliki flat line atau consolidation atau memiliki satu narrow rectangle pattern. Lalu dari situ kita akan melakukan buy ketika breakout. Kita lihat contohnya. Strategi berikutnya adalah ketika market sedang bear, kita biarkan dulu sampai muncul yang namanya narrow rectangle pattern, ya. Jadi kalau kita kecilkan, kurang lebih, kita kalau ngelihat chart usahakan agak kecil, dan kemudian Anda melihat harga turun, lalu dia membuat sideways dan narrow atau sempit. Biasanya kita akan menunggu terjadinya ledakan seperti ini dan dia harus tutup di atas consolidation-nya. Volumenya akan besar biasanya, ya. Anda bisa tampilkan volumenya. Dan ini prinsipnya gini, ketika lagi bearish kita tunggu pola ini, narrow rectangle pattern, dan waktu candle merah setelah dia tembus atau retest kita bisa buy. Kenapa? Karena ini adalah awal mula imbalance dari supply and demand. Dan di sini mulai harga masuk ke area EMA. Oke. Kalau kita lihat pattern yang membentuk descending broadening wedge di sini, dan biasanya ini adalah momen yang bagus untuk kita pasang buy stop misalnya, ya. Nah. Oke. Terjebak di dalam sideways, dan sideways ini adalah apa? Ini another rectangle kan. Dan hasilnya setelah rectangle lagi, boom, naik ke atas. Tapi ini waktunya cukup panjang ya. Kalau kita trading saham memang harus kita sabar karena ini ada rectangle lagi, ingat. Jadi narrow rectangle di mana supply and demand sama, kemudian dia break lagi ke atas. Ini cara yang kedua. Yang ketiga, kita akan tahu timingnya. Jadi salah satu yang sering kali saya ajarkan adalah khususnya di market IHSG, di saham-saham Indonesia, moon cycle ini adalah teknik astrologi yang paling basic banget, yang sering kali digunakan dan sangat-sangat bisa membuat trading kamu berubah. Kita akan gunakan new moon, full moon, dan last quarter. 3 cycle ini akan menyebabkan tradingmu langsung berubah. Jadi kita lebih sabar, begitu harga itu mencapai support harga dan support waktu, kita akan langsung eksekusi di area-area yang murah tentunya. Jadi kita nggak FOMO lagi, kita menunggu momentum. Mari kita lihat contohnya bagaimana kita menggunakan new moon, full moon, dan last quarter. Cara yang ketiga, kalau kita beli sesuai dengan harga yang sudah masuk di area demand, harga masuk di area support yang kuat, terus kemudian kalau kita melihat bahwa posisi pergerakan harganya sesuai dengan apa yang sudah kita plan sebelumnya, berikutnya adalah time-nya. Karena kita adalah time trader, jelas kita akan mengetahui tanggal berapa saja yang akan kita gunakan. Dan dalam hal ini kita minta bantuan kepada Moon Cycle. Ada tanggal-tanggal yang sudah kita kotakin di sini. Dan Anda bisa lihat bahwa ternyata tanggal-tanggal yang vertikal ini memang terjadi vibration atau turning point. Sehingga caranya adalah kita usahakan
di dalam setiap kali kita mau trading, kita menunggu terjadinya sentuhan harga di area support kuatnya ya. Ini ada demand level kalau Anda belajar tentang itu. Maka Anda bisa perhatikan ledakan-ledakan harga ini penting. Kayak misalnya ini tanggal 29 Agustus, di sini 14 Juli. Oke. Ini adalah bottom. Jadi kalau misalnya kita lihat harga sedang candle merah menjelang tanggal moon cycle-nya, harga sedang turun menjelang moon cycle-nya, maka ini bisa digunakan sebagai referensi untuk buy on weakness. Ya. Karena ini penting sekali untuk Anda perhatikan. Dengan adanya tanggal-tanggal ini akan membuat Anda trading dengan lebih baik dan lebih aman tentunya. Full moon base reverse ya. Kemudian tanggal 14 Juni another full moon. Tanggal 16 Mei itu kenanya karena dia weekend, berarti kena 17. Dan another full moon. Jadi dari sini kita lihat full moon berpengaruh ya. Dan tanggal 10 September itu ada full moon, maka kita akan menunggu 10 September itu, let's see. Ya, 10 September di sini tanggal 8, 9. Jadi tanggal 9 ini seharusnya nanti jatuhnya di tanggal 12. Either dia akan membuat peak reversal ya. Itu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena dia naik sebelum tanggalnya. Di sini juga turning tanggal 19 April. Alright, moon cycle itu cukup baik untuk saham ya. April tanggal 19 di sini tanggal 17. Kenapa? Karena 17-nya nggak ada, berarti tanggal 18 ya. That's a bottom. Terus kemudian ini bisa terjadi kayak gini sih sebenarnya. Ini tanggal 11 ya. 11 Maret, ini tanggal 10 kan. Tanggal 10-nya nggak ada. Ini bisa sama. Ini ini 10 Maret nih. 10 Maretnya ada di sini. Jadi peak, bisa jadi kayak gini kan. Tanggal 9, tanggal 10-nya dia drop dulu. Ya. It could happen like that. Jadi turning point ini bisa kita perhatikan untuk meminimalisasi kerugian. Artinya apa? Kita selalu trading dengan timing yang tepat. Yang keempat, ini konsep yang sangat penting sekali. Pada saat kita sudah mengetahui, kita tuh sering loss. Kita sering loss tuh karena kita nggak berani cut loss. Kenapa kita nggak berani cut loss? Karena masuknya terlalu besar, kita tidak menggunakan money management. Saya ajarkan bagaimana teknik kita menggunakan diversifikasi, misalnya dari beberapa sektor yang kita masuk. Jangan semuanya di sektor yang sama di dalam satu portofolio, karena begitu ada satu yang tidak jalan, Anda akan berantakan semua kan. Nah, bagaimana caranya dan berapa yang harus kita masukkan? Mari kita lihat managing portfolio management di dalam investasi saham kita, supaya kita tidak mudah loss ketika kita salah mengambil posisi. Oke, kita lihat contohnya. Nah, cara yang keempat adalah tetap money management. Di dalam perjalanan Astronaci memberikan edukasi tentang bagaimana cara kita memanage money management kita selalu bagi uang itu menjadi 5. Jadi seringkali orang tuh hancur di pasar saham. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan money management yang sesuai. Artinya apa? Kalau mereka taruh 100 juta, giliran nyangkut mereka tahan dan semua 100 jutanya hilang, berantakan. Ini seringkali terjadi kan. Nah, untuk menghindari itu, kita akan bagi menjadi 5 saham. Jadi equal adalah 20 juta masing-masing. Dimana kalau kita menganut 5% equity, oke, 5% equity, maka 5% risk per trade, maka satu saham ini ya maksimum dia turun 25%. Kenapa? Karena 25% dari 20 juta itu sama dengan 5% dari 100 juta. Setuju? Kita hitung, 25% dari 20 juta adalah 5 juta, 5% dari 100 juta adalah 5 juta. Sehingga apa? Ketika kita melihat, kita beli saham A, dan dia boleh punya toleransi turun sampai 25%. Baru kita akan cut. Misalnya itu adalah risk maksimum. Kenapa? Dari situ kan kita tahu, oh saya punya allowance atau saya punya tabungan nih. Kalau kita belinya dengan metode yang benar, kita belinya benar-benar di ujung-ujung kayak begini, menunggu supportnya ya, sesuai dengan arah trennya, saya yakin nggak mungkin 25% gitu. Jadi dari sini kita tahu beberapa kali stop loss pun nggak masalah selama kita sesuai dengan koridornya. Jadi satu saham kita bisa tungguin sampai loss 25%, baru kita cut. Itu pun kalau kita belinya udah bener. Harusnya jarang sekali sampai dia turun sampai 25%. Dengan kita bagi kayak seperti ini, katakan pun ya, misalnya saya melakukan kesalahan analisis gitu, saya tidak sesuai, misalnya saya saham ini loss, tapi tidak melukai saham-saham yang lain. Misalnya saham-saham yang lain saya profit ya, oke gitu. Jadi yang kita kena risk mungkin segini, dan tidak mungkin juga stop loss kita sampai 25. Mungkin kita stop loss di minus 10%. Kalau kita minus 10% guys di sini, ya itu cuma 2% daripada
equity, it's fine gitu. Jadi dengan money management and streak, kemudian kita melihat arah trennya tadi sudah saya ajarkan di teknik pertama. Kita waktu bearish menunggu apakah kita nanti akan short sell di CFD-nya melalui Orbitrade atau kita akan menggunakan rectangle narrow pattern dan kita akan menggunakan moon cycle. Tentunya ini akan langsung mengurangi potensi Anda untuk rugi, dan inilah yang kita sebut dengan gerakan anti loss. Loss yang dimaksud di sini adalah loss keseluruhan, kehilangan semuanya. Kalau loss kecil-kecil it's fine, itu bagian proses daripada kita menuju keuntungan. Tapi kalau totally loss, hilang semuanya, saya rasa akan berat dengan Anda mengaplikasikan ini. Oke, mari nanti kita trading bersama. Anda bisa coba belajar bagaimana caranya kita kalau lagi bearish kita short sell CFD saham di Orbitrade. Silakan nanti WhatsApp nomor ini dan Anda bisa ngobrol bagaimana caranya untuk secara free kita akan ajarkan. Anda hanya akan coba demo account, Anda nanti akan deposit dan belajar bagaimana cara short sell ketika market sedang bearish. Nah, itu konsepnya. Gimana caranya, ada 4 tips ini bisa langsung kamu praktekkan dan mudah-mudahan langsung berubah. Tolong kasih tahu saya kalau memang benar-benar ada perubahan, karena di sini saya senang banget bisa sharing, khususnya pada saat kita lagi bersama si Om Banteng ini ya di Wall Street. Oke guys, sampai ketemu lagi di CKRS berikutnya. Jangan lupa download iClub Super App dan itu gratis supaya kalian bisa belajar terus dengan ilmu yang benar, ya ini ilmu astrologi. Sampai ketemu di CKRS berikutnya. Bye.